Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, terhenti sudah perjalanan eh, Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Terhenti di putaran keempat ya. Kekalahan menghadapi Irak. Ini merupakan kekalahan kedua di grup B putaran keempat ini setelah sebelumnya kalah menghadapi tuan rumah Saudi Arabia. Yang akhirnya memupus mimpi dari ratusan juta penduduk Indonesia untuk memiliki timnas yang bermain di Piala Dunia. Review pertandingan ini, gue adakan live commentary ya pada saat pertandingan. Indonesia di babak pertama, apa yang ditunjukkan di atas lapangan menurut gue jauh lebih baik dibanding ketika menghadapi Saudi Arabia. Indonesia tampil dominan, Indonesia tampil lebih agresivitas lebih tinggi, determinasi lebih tinggi, intensitas juga lebih tinggi, dan membuat Irak justru tidak keluar kemampuan terbaik yang mereka miliki di babak pertama utamanya ya. Dan salah satu faktor ataupun ya selain agresivitas tinggi dan juga determinasi yang tinggi, menurut gue juga strategi. Artinya gue menilai atau gue melihat bahwa Patrick Kluivert ini mendorong banyak pemain Indonesia berada di garis pertahanan ataupun masuk ke garis pertahanan dari Irak ini dengan cukup dalam. Artinya mereka bermain dengan sangat tinggi sekali ini. Mereka menempatkan 4 bahkan sampai dengan 5 pemain ketika mereka menyerang dan ketika mereka kehilangan bola. Pemain-pemain ini melakukan pressing. Dan ini yang membuat akhirnya Irak tidak bisa build up ya. Mereka tidak bisa dengan nyaman menguasai bola. Di sisi lain, ya ini membuat Indonesia justru lebih enak melakukan serangan, lebih enak dalam menguasai possession, tampil sangat nyaman menurut gue hampir sepanjang babak pertama. Satu-satunya hal yang kurang di babak pertama menurut gue adalah efektivitas dari serangan yang dilakukan. Indonesia menguasai bola dari lapangan tengah masuk ke daerah pertahanan dari Irak, disitulah kekurangannya. Kreativitas yang bisa menghasilkan ancaman ataupun peluang di daerah pertahanan Irak menurut gue kualitas dan kuantitasnya tidak cukup banyak, sehingga nyaris ada beberapa menurut gue ya, tapi kurang begitu. Gue katakan nyaris tidak ada, nggak benar juga sebenarnya, karena ada beberapa ancaman, ada yang sempat juga kalau tidak salah membentur tiang kalau nggak salah di babak pertama serangan dari Indonesia. Tapi kalau dilihat dari statistik di babak pertama memang Indonesia ini sangat dominan dari sisi penguasaan bola, dari sisi total shots juga ada 7 total shots, ada 1 big chance yang sangat besar sekali yang terjadi di sana di daerah pertahanan dari Irak ketika Indonesia melakukan serangan tapi gagal untuk dimaksimalkan. Dan memasuki babak kedua di istirahat babak pertama ke babak kedua di live commentary, gua katakan pada saat itu yang gua khawatirkan adalah situasi fisik dari pemain Indonesia. Indonesia di babak pertama tampil bagus ya. Salah satu faktor terbesarnya adalah bagaimana tingginya intensitas mereka di pertandingan tersebut. Pressing, agresif, determinasi, dan ini menguras fisik begitu. Dan yang gue khawatirkan justru di babak kedua, apakah Indonesia bisa secara konsisten? Gue tidak, ketika di live commentary ada yang menanyakan ya beberapa pertanyaan. Terima kasih by the way yang bergabung dan juga bertanya siapa pemain yang harus diganti gitu. Pada saat itu gue berkata bahwa yang gue khawatirkan adalah situasi fisik. Jadi siapa keadaan fisik yang turun, itulah yang diganti. Gue tidak bisa, untuk lini serang maka tambah ini, tambah itu. Karena apa? Menurut gue, yang terjadi di babak kedua menjadi kenyataan.
Yang dilakukan oleh pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, mengganti pemain serangnya. Oleh Romeni, ya kan. Lalu juga siapa itu? Eliano Reinders juga diganti. Ratnar Oratmangun bahkan masuk dari awal babak kedua menggantikan Ricky Kambuaya. Jadi pemain-pemain yang memang diharapkan akan lebih memiliki menaikkan daya serang dari Indonesia. Padahal menurut gua semakin menit di babak kedua ini bertambah, justru Irak yang perlahan mereka bisa lepas dari tekanan Indonesia. Mereka justru lebih bisa memegang possession, akhirnya mereka lebih bisa mengancam. Pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Graham Arnold menurut gua lebih memiliki impact di atas lapangan dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Kenapa bisa seperti itu? Gua mungkin dengan amatiran ya, tapi yang gua lihat begini. Fokusnya ada pada ingin menaikkan kualitas serangan dengan mengganti pemain-pemain serang. Bahwasannya menurut gua sekali lagi dengan amatiran, lini tengah dari Indonesia yang semakin lama semakin kehabisan bensin. Tom Hai, Kelvin Verdong. Menurut gua ada pengurangan secara keseluruhan kualitas dibanding dengan babak pertama, dan bisa jadi gua salah, tapi yang gua curigai adalah yaitu tadi bensin yang habis. Dean James juga menurut gua terlihat ada kekurangan di sana ya, intensitasnya dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan di babak pertama maupun di awal babak kedua. Dan akhirnya Irak semakin berkembang permainannya, perlahan mereka semakin mengancam, dan puncaknya Zidane Iqbal di menit ke 75-76 memang awal mula dari situasi Rizky Ridho ya, mungkin back pass tidak back pass, akhirnya bola direbut oleh pemain Irak. Tapi gue tidak mau, kalau menurut gue secara dengan amatir sekali, gue tidak mau menyalahkan pemain di pertandingan tadi, di situasi dan maupun juga hasilnya gitu. Karena tentu saja dari proses kehilangannya bola pada saat Rizky Ridho sampai dengan gol itu tercipta, ada juga proses-proses lainnya kan ya, yang terjadi di lapangan. Misalnya siapa yang mengawal Zidane Iqbal pada saat itu dan lain-lain. Tapi yang gue soroti lebih ke keputusan dari Patrick Kluivert, di mana sudah punya contoh yang bagus permainan di babak pertama itu seperti apa dan kenapa itu bisa terjadi. Menurut gue karena situasi fisik begitu. Dia menurunkan pemain yang tidak memiliki menit bermain tinggi di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Saudi. Dan kenapa dia tidak berani begitu melakukan pergantian di babak kedua ya, di lini tengah. Ya itu lini krusial, tapi saking krusialnya ketika kemampuan fisiknya menurun maka mempengaruhi hampir atau banyak situasi di atas lapangan. Dan di babak kedua juga akhirnya ya menurut gua Indonesia nyaris tanpa peluang. Mungkin catatan gua hanya ada satu, ketika Kevin Dix yang melakukan shoot tapi masih bisa di-save oleh kiper Irak ya. Selebihnya hanya setengah momentum saja begitu. Ada beberapa kejadian tentu saja di atas lapangan ya. Wasit ini juga menjadi pertanyaan, keputusan-keputusannya. Ada situasi tadi dengan oleh Romeni yang dilanggar oleh pemain terakhir dari Irak tapi hanya mendapatkan kartu kuning. Wasit memiliki argumentasinya sendiri, tapi maksud gue begini, keputusan-keputusan banyak sekali yang bisa diperdebatkan begitu ya. Bisa jadi mungkin keputusan wasit yang benar, tapi ada ruang perdebatan menurut gue yang sangat bisa dilakukan di situ. Termasuk juga di periode akhir misalnya kartu merah untuk pemain Irak. Tapi sebelumnya dianggap Kevin Dix kalau tidak salah melakukan foul dulu. Walaupun akhirnya dia pun juga terkena sikut dari pemain Irak ketika dalam proses jatuh setelah foul tersebut. Dan akhirnya pemain Irak mendapatkan kartu kuning kedua tapi tidak mendapatkan penalti. Hal-hal yang menimbulkan tanda tanya dan banyak hal lainnya gitu. Tapi bagaimanapun juga menurut gue ya itulah bumbu pertandingan sepak bola. Tapi balik lagi ya, situasi strategi di babak kedua menurut gue menunjukkan kualitas yang menurun sih menurut gue. Dan akhirnya ya Indonesia harus menelan kekalahan
tanpa poin di pertandingan ini. Dan kalau melihat misalnya yes Indonesia ketika menghadapi Saudi bisa mencetak 2 gol, tapi gol itu juga dua-duanya dari titik penalti ya kan. Maksud gue begini, ya dari pertandingan menghadapi Saudi bisa dilihat bahwa lini serang Indonesia ya kualitasnya ini ya mereka gagal untuk bisa mencetak gol dari open play gitu. Dan di pertandingan menghadapi Irak mereka butuh itu gitu. Dan ada hal yang salah menurut gua secara dengan amatiran yang dilakukan di babak kedua dengan pergantian itu tadi yang gue katakan ya, pergantian Australia lebih memberikan impact daripada pergantian yang dilakukan oleh Indonesia. Tapi apapun itu, mimpi harus terhenti. Langkah ke Piala Dunia sudah berakhir untuk Indonesia. Semoga bisa ada banyak pelajaran yang bisa diambil di sini, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Harapannya tentu saja ya sepak bola Indonesia secara keseluruhan ya ini bisa terus meningkat begitu. Indonesia menurut gua sangat luar biasa perjalanannya, dan ya semoga ini tidak membuat apa yang dilakukan saat ini, paling tidak apa yang sedang diraih ya untuk periode selanjutnya ini tidak menurun. Apapun keadaan, apapun keputusan yang dilakukan, semoga bisa lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu, tapi bagaimana menurut Sobat Pemula United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.